Saat ini, dunia secara global tengah mengalami transisi demografi yang luar biasa, ditandai dengan peningkatan jumlah populasi manusia yang berusia lebih dari 60 tahun, termasuk Indonesia. Menurut data pemerintah, hingga kini jumlah lansia mencapai 27,5 juta jiwa dan diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 80 juta jiwa di tahun 2050. Sebagai warga negara yang ada, negara menjamin keberadaan lansia. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan diperkuat oleh sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Dalam kehidupan masyarakat asli Indonesia, lansia merupakan kelompok populasi yang sangat dimuliakan. Namun, perubahan gaya hidup dan semakin melunturnya nilai-nilai solidaritas sosial membuat lansia terpisah dari lingkungannya. Menurut catatan Komnas Lansia, kehidupan lansia dipenuhi oleh berbagai kasus pelecehan, kekerasan, penelantaran, dan pengabaian. Kenyataan ini bermuara dari adanya ageisme, yaitu sebuah stereotip negatif yang diskriminatif terhadap lansia. Sejumlah hasil penelitian secara universal menegaskan bahwa ageisme merupakan tantangan yang paling berat dan merupakan masalah yang sangat serius untuk keberlanjutan generasi karena dapat merusak mental dan fisik lansia. Hasil penelitian ORB Media di 102 negara pada tahun 2018 menegaskan bahwa terdapat korelasi antara sikap respek masyarakat dengan kesejahteraan lansia. Merujuk pada hal tersebut, Bappenas menyatakan bahwa hal yang paling mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengubah pola pikir terhadap lansia. Pendapat ini relevan dengan pemikiran Butler yang menegaskan bahwa ageisme dapat memengaruhi persepsi seseorang, memengaruhi persepsi masyarakat, dan memengaruhi keputusan negara dalam memberikan layanan terhadap lansia. Maka ageisme harus diperangi. Memerangi ageisme dan merekonstruksi kembali pandangan-pandangan positif tentang lansia, sebagaimana nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia, merupakan upaya kultural yang masif untuk menjamin kesejahteraan lansia. Jika merujuk pada Global Citizenship Education yang dikeluarkan oleh UNESCO pada tahun 2015, maka isu-isu yang berkaitan dengan kelanjut usiaan dapat direkomendasikan menjadi wacana baru dalam pendidikan yang inklusif. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran sentral dalam menganalisis isu-isu kelanjut usiaan dalam konteks persekolahan, civic education, maupun dalam konteks sosiokultural, citizenship education. Untuk menyiapkan berbagai kebijakan yang tepat sasaran terhadap lansia, maka perlu dikaji mengenai konstruksi makna lansia dan pemenuhan hak-hak sebagai warga negara dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, yang pada gilirannya dapat membangun konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan secara komprehensif.